Sidang EDC Kes masih berlanjut. Agenda pada sidang tindak pidana pencucian uang TPPU kali ini menghadirkan dua saksi korban. H. Mulyana dan Roswati dimintai keterangannya di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Senin tanggal 26 Februari tahun 2024. Menurut keterangan saksi yang pertama Roswati saat ditanya Ketua Majelis Hakim Dr. Istiqomah Berawi, SH. MH menanyakan seputar barang bukti apa saja yang dilihat oleh Roswati dan kapan serta di mana kejadiannya. Untuk saksi yang kedua H. Mulyana menerangkan karena sudah ada kesepakatan perjanjian damai yang sudah infah PN Kota Bekasi tanggal 14 November tahun 2023 lalu antara korban yang tergabung di Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama dan para terdakwa. Para korban yang tergabung di Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama mengaku bahwa sidang TPPU yang digelar di PN Kota Bekasi sudah cacat hukum karena dari awal proses pemberkasan perkara dari tahap P19 sampai P21 di Kejaksaan Negeri sudah menyalahi aturan. Maka kami meminta agar Bapak dan Ibu Hakim untuk memutuskan sidang TPPU dihentikan karena kami juga sudah inkrah melakukan kesepakatan perdamaian dengan terdakwa. Tegas H. Mulyana usai persidangan. Ditemui awak media, pengacara korban Siti Mailani Lubis, SH mengatakan sangat menyayangkan bahwa pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak berkoordinasi dengan para korban dan hampir saja saksi H. Mulyana saat dipanggil hakim dikatakan JPU tidak ada. Padahal saksi H. Mulyana ada dan sudah standby dari jam 11 siang menunggu dipanggil oleh majelis hakim. Jadi jujur saya kecewa. Jaksa itu di pihak mana? Tolong sekali suarakan hak kami para korban yang memohon dan meminta agar aset-aset segera dikembalikan. Karena tadi saksi Roswati sangat disayangkan memberi keterangan yang tidak ada korelasinya karena yang dibahas tentang perkara TPA harusnya dibahas tindak pidana pencucian uang TPPU-nya terbukti tidaknya. Toh mereka terdakwa sudah mau mengembalikannya. Karena sudah ada kesepakatan perdamaian. Jelas Lani. Bahkan tadi pun yang membacakan barang bukti pun hakim. Jaksa tidak membahas barang bukti apa aja yang sudah disita cuma memilih-milih saja sebagian. Jaksa justru malah menyudutkan Haji Mulyana. Untungnya majelis sangat jeli dalam masalah ini, imbunya. Haji Mulyana pun menambahkan dalam kasus EDC Case ini dia melaporkan bukan untuk memenjarakan terdakwa. Kami hanya ingin meminta keadilan seadil-adilnya. Bagaimana kerugian kami bisa dikembalikan ke Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama. Itu saja, ungkap H. Mulyana. Semuanya sudah saya jelaskan pada hakim apa yang saya alami saya tuangkan di persidangan. Lanjutnya. Makanya di persidangan hakim menawarkan ada permintaan. Di awal dan akhir saya meminta 2 kali untuk persidangan nanti. Menghadirkan penyidik pada sidang nanti agar supaya terang benderang membongkar kasus ini. Aset yang sudah disita berapa? Kerugian kita sudah hampir 600 miliaran. Apakah asetnya menyusut? Atau menguap? Gak tahu kemana semua butuh kejelasan. Kata H. Mulyana prihatin. Dan yang terakhir meminta agar supaya hukuman para terdakwa diperingan karena mereka sudah ingin berdamai. Mengakui. Meminta maaf dan mengembalikan kerugian kepada para korban dan mereka sudah diputuskan penjara ada yang 5 tahun. Ada yang 8 tahun. Dan yang digaris bawahi sekali lagi mereka akan mengganti semua kerugian para korban EDC Case, ujar H. Mulyana mengakhiri. Menanggapi hal tersebut dari kuasa hukum terdakwa Abdurrahman Yusuf, I. Doharjani Simbolon, S. H. M. H. menjelaskan bahwa sidang kali ini menurut NUA Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinilai tidak ada korelasinya atas apa yang disampaikan dalam persidangan saat menghadirkan saksi. Sebelumnya kan, saksi ini adalah korban. Yang kemudian tanpa alasan yang jelas apa yang tadi disampaikan saksi kita sebagai hukum menurut dia berdiri sendiri. Itu hoaks dia, saksi Rosmawati. Kedua dia ini kan tidak melihat barang-barangnya. Cara pembeliannya seperti apa dia tidak melihat itu. Jelas Dohar. Yang jelas di sini saya sebagai kuasa hukum Pak Haji Mulyana terhadap pemeriksaan tadi. Ya, kami bersyukur Pak Haji Mulyana bisa menyampaikan tentang apa yang sudah kami lakukan dan kami sebutkan. Dan saat ini diterima oleh majelis hakim
Tetapi ada hal yang disayangkan terkait kinerja JPU, yaitu apa? JPU itu ternyata tidak ada koordinasi terhadap para korban. Bahkan terhadap pemanggilan saksi pun bisa mereka saling tidak tahu, dan hampir saja tadi Pak Suryana dipanggil tetapi dikatakan tidak ada, padahal Pak Suryana sudah menunggu sejak jam 11 ya. Nah, kami tuh cukup kecewa, tapi ya tolonglah jaksa, kalian itu sebenarnya di pihak korban punya agenda lain. Tolong sekali, maunya gimana? Dengarkan suara kami para korban, bahwa di sini kepentingan para korban adalah tolong dengarkan kami terkait permohonan yang kami ajukan mengenai perdamaian, mengenai kami juga tentang bersama, dan juga mengenai barang-barang bukti apa. Dan sampai tadi pun saksi yang dihadirkan salah satunya Bu Rahmawati cukup disayangkan, tidak ada korelasinya. Yang hanya dibahas oleh JPU hanyalah perkara TPA. Untuk apa lagi kita bahas TPA di sini? Yang kita perlukan kan TPPU. TPPU itu apa? Pemulangan aset, pemulihan aset. Bagaimana menelusuri aset-aset? Sementara yang dibahas hanya TPA. Untuk apa? Sudah putus, mereka sudah dihukum. Sekarang kan kita terhadap TPPU yang jaksa pun memaksa untuk menjalankan perkara TPPU ini. Tetapi yang jaksa tidak ada sedikit pun mengenai TPPU, bahkan terkait mengenai barang bukti pun tidak ada dibahas. Yang dibahas hanya mengenai TPA, barang bukti TPPU. Apa kita semua tahu? Sekarang kalau memang ada TPPU-nya sekarang, buktikan di mana TPPU-nya. Karena toh mereka sudah mau mengembalikan. Artinya dari sidang tadi hakim sepertinya merespon dengan positif ya. Ya, bahkan hakim juga mengatakan jangan dibahas lagi mengenai TPA. Kan hakim mengatakan kita berbicara mengenai TPPU, yang dipertanyakan mengenai TPPU. Tapi apakah tadi di sidang jika ada saudara-saudara wartawan yang mengikuti atau merekam, ada nggak membahas mengenai aliran dana? Tidak ada mengenai aliran dana, dan barang bukti yang sudah kumpul korelasinya juga tidak ada, tidak mendalam. Bahkan tadi yang membacakan mengenai barang-barang bukti adalah hakim. Apakah jaksa ada? Tidak. Kita yang kita butuhkan adalah barang bukti itu apa aja yang sudah disita. Tapi sampai tadi pun jaksa tidak membacakan, hanya memilih-milih sebagian. Kan seperti itu. Bahkan Pak Mulyana tadi juga mengungkapkan mengenai banyak barang bukti yang tidak ada di dalam dakwaan atau disita. Mengenai juga kejelasan tentang barang bukti yang menyerupai emas, ya harusnya sampai sekarang sudah 3 tahun menyerupai itu sudah dapat dipastikan itu emas atau palsu, dan buktinya apa, kan seperti itu. Dan lucunya lagi JPU seharusnya posisinya membela korban ya, malah justru kayaknya punya Coba menyudutkan Pak Haji Mulyana seperti apa. Kalau jadi kembali ya, untuk aja majelis ya cukup beli ya, baiklah dengan bagaimana mampu berdiri agar ini tetap berjalan sesuai porsi. Kami harap majelis sampai saat ini jangan sampai berubah, jangan sampai terlalu apapun. Yang jelas di sini mohon yang majelis itu menjalankan bahwa TPPU ini adalah pemulihan aset, pengembalian kerugian terhadap korban-korban yang tergabung dalam mitra paguyuban. Kenapa ke dalam paguyuban? Karena paguyuban itu sudah dituangkan ke dalam P19 yang jaksa sendiri menurut kami para korban membentuk paguyuban. Jadi bukan atas inisiatif Haji Mulyana atau inisiatif siapapun, tidak. Itu adalah petunjuk P19 oleh jaksa. Makanya paguyuban itu dibuat. Sehingga jika ada perorangan atau seperti apa, itu ya patut dipertanyakan seperti apa. Karena ada juga edaran jaksa agung, juga bahkan Bapak Kabareskrim juga menyatakan, ada statementnya, bahwa perkara-perkara investasi bodong harus dalam proses pengembalian barang bukti ya harus melewati dengan membangun wadah paguyuban agar dapat diaudit dan diperiksa siapa-siapa aja. Benar nggak itu memang korban? Dalam paguyuban ada berapa mitra yang tergabung? Lebih kurang 600 orang lebih. Jadi mereka lah yang akan berhak mendapatkan ganti rugi. Jika kita mengikuti proses apa yang ada di P19 dan apa yang ada di berkas perkara, itu yang ditulis
dan dibuat oleh penyidik juga yang diberikan kepada hakim dan jaksa, yang saya pernah lihat, yang saya pernah ditunjukkan oleh kuasa hukum dari Abdurrahman Yusuf, di dalam itu jelas ada bukti bahwa menurut penyidikan bahwa kerugian korban ini adalah mitra paguyuban Bahagia Berkah Bersama yang berjumlah sekitar 600 orang dengan kerugian 690 miliar sekian, yang juga disebutkan di dalam dakwaan. Dalam dakwaan itu adalah kerugian 690 miliar. Dan itu adalah jumlah kerugian yang ada di dalam paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama yang sudah diaudit oleh pengaudit yang ditunjuk oleh penyidik juga. Jadi ya kita dengan sangat optimis merasa bahwa ya yang harus diganti prioritas adalah Mitra Paguyuban Berkah Bersama. Karena kenapa? Di dalam dakwaan pun jumlah kerugian disebut adalah jumlah kerugian Mitra Paguyuban Berkah Bersama. Sehingga kalaupun ada yang lain ya kita nggak tahu ya seperti apa ya, tetapi harusnya mengikuti prosedur dan yang ada di proses. Dengan Pak Mulyana tadi bagaimana tanggapannya sebagai saksi? Apa merasa lega tuntas sudah menuangkan semua keluh kesah dan saksinya? Baik, saya pertama gunakan maaf itu yang bisa saya lakukan, dan saya tim kami beserta lawyer dari awal sampai detik ini berupaya yang terbaik. Bagaimana caranya? Intinya bukan memenjarakan terdakwa, setuju kan? Tetapi untuk mengembalikan aset-aset kerugian kita sepakat. Makanya kami tegaskan dan mohon maaf saya sampai menangis karena betul itu yang saya alami dan yang saya rasakan. Anak Bu Ani, saya itu 11 orang. Ustadz Hamid pernah ikut umrah bersama travel kami dan saya sudah menggendong. Yang terlalu lagi waktu saya berkunjung ke penjara di Pondok Bambu, Bu Ani marah bertanya sama saya, Pak Haji kok tega amat memenjarakan saya gitu. Karena setelah kami ngobrol, ternyata kata Bu Ani bahwa Haji Mulyana tidak mau berdamai, tidak mau diganti kerugiannya katanya, hanya ingin melanjutkan perkara dan memenjarakan mereka. Itu kan kebohongan yang sangat besar, betul nggak? Betul. Padahal kami melaporkan itu meminta keadilan, bagaimana kerugian kita bisa dikembalikan pada yang berhak pada kami, betul ya? Ya, Bu Ani setelah saya terangkan, tidak Bu Ani nangis dan memohon maaf kepada saya. Akhirnya terjadilah perdamaian antara setelah saya ya dan kawan-kawan. Bu Ani pun mengajak damai ke saya dan semua yang saya alami, yang terjadi sudah saya ungkapkan semua di pengadilan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga hakim memutuskan seadil-adilnya dengan mengembalikan kerugian kita kepada paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama. Amin. Amin. Jadi harapannya maksimal 600. Oh iya, kita harap maksimal. Makanya tadi ada permintaan kata yang mulia hakim, ada permintaan, saya tegaskan 2 kali di awal dan terakhir, saya ingin menghadirkan penyidik di persidangan ini. Karena kenapa? Kalau penyidik dihadirkan biar terang benderang. Aset yang sudah disita berapa, kerugian kita sudah jelas 600 sekian miliar. Kalau asetnya menyusut atau menguap nggak tahu kemana, mana bisa maksimal. Nah, Pak Aye sudah membongkar semuanya. Pak Aye sudah membuka semuanya aset-aset yang telah disita, yang ada di penyitaan dan yang sudah masuk ke penyitaan. Nanti urusan Pak Aye dengan penyidik konfrontir nantinya, mana asetnya, mana uangnya, gitu kan. Yang keduanya ada banyak tadi permintaannya. Permintaan hukuman para terdakwa diperingan dan dipertimbangkan kasus TPPU ini. Karena kenapa? Mereka semua sudah mengakui, memohon maaf dan rasa tanggung jawabnya. Dia mau mengganti semua kerugian kita, mau ini. Kan kita nggak mau menjarakan dia. Dan mereka sudah menderita loh dengan sebuah kasus yang 8 tahun, yang 5 tahun. Cuma saya tidak harapkan itu. Jadi intinya mudah-mudahan yang mulia majelis mempertimbangkan akte pandadi kesepakatan perdamaian antara saya yang mewakili paguyuban dengan para terdakwa, dan di situ digarisbawahi akan mengganti semua kerugian paguyuban Mitra Bahagia Bersama. Hidup yang mulia! Hidup! Hidup yang mulia! Hidup yang mulia! Dan
selaku terdakwa menyikapinya gimana? Karena kan TPPU ini dianggapnya, tadi aku lihat saksi pertama dianggap tidak memenuhi unsur TPPU. Gimana? Kalau tanggapan saya ya, saksi pertama kan kalau nggak salah tadi namanya Roswati ya, Rosmawati apa Roswati tadi? Rosmawati. Nah, beliau ini kan sebelumnya kan jadi korban, tergabung di paguyuban, kemudian tanpa alasan tanpa alasan yang jelas, tapi menurut dia tadi bahwa saya adalah pelapor, saya bisa berdiri sendiri, itu hak dia. Yang pertama. Yang kedua, beliau ini kan menerangkan hanya terkait kembali lagi hanya tindak pidana asal itu, tidak menjelaskan. Dia ngelihat barang-barangnya nih, tapi cara pembeliannya seperti apa, dibeli dari siapa, dia tidak tahu. Jadi menurut kita, seperti ditegaskan oleh Bapak Hakim tadi, mengatakan kepada kami sebagai kuasa hukum terdakwa maupun kepada jaksa penuntut umum, fokus kepada TPPU. Fokus kepada TPPU. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan kami sebagai kuasa terdakwa tidak ada korelasinya dengan TPPU. Itu saksi yang pertama. Kemudian Pak Haji Mulyana tadi sebagai saksi korban ya, menjelaskan tentang perdamaian. Dia fokusnya tentang perdamaian, artinya beliau juga berharap bahwa ini sudahlah, berhenti aja. Nah, karena keterangan penjelasan dari hakim tadi mengatakan bahwa apa yang disampaikan dilimpahkan harus disidangkan, ya harus kita hormati, Kemudian permohonannya tadi oleh Pak Haji Mulyana supaya dipertimbangkan nih perdamaian ini, karena dia juga beliau tadi juga yang namanya berdamai ya, beliau juga sempat menguraikan air matanya, dan saya kira ya masuk akal, karena kan mereka ini kan seperti yang diterangkan tadi, mereka ini bersama-sama udah pernah umroh, dan yang paling sadisnya adalah bahwa baik Pak Haji Mulyana dengan Ibu Suryani, menurut keterangannya ketika Pak Mulyana melaporkan perkara ini, dia ingin ketemu Suryani nih, mau berdamai, tapi oleh pihak penyidik mengatakan tidak bisa bertemu, tidak diberikan akses. Nah, di mana nilai restoratif justice itu? Harusnya kan polisi memberikan akses, mengakomodir nih perdamaian mereka nih. Penyidik di Barreskrim. Ya, penyidik di Barreskrim. Subdit 5 unit 1 Tipideksus. Jadi kemudian saya tanyakan kepada kuasa hukum korban, emang ada begitu Bu? Oh iya ada, tidak ada. Saya pernah di WA oleh penyidik bahwa Suryani tidak mau berdamai. Padahal antara kedua nih korban maupun terdakwa pada saat laporan mau berdamai ini, seperti yang dijelaskan tadi, saya tidak ingin atau kami tidak ingin membicarakan orang. Saya melaporkan Suryani dan kawan-kawan tujuannya supaya aset kami dikembalikan, supaya kerugian kami dikembalikan. Nah, kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada tadi terdakwa Jati Bayu Aji ya, yang dihadirkan itu istrinya, adiknya, kakak saudara laki-lakinya. Ini nih penyidik nih, ada keanehan di penyidik nih. Jadi saudara kandung itu kan berhak mengundurkan diri. Saya tidak paham nih, apakah penyidik kemarin meneropong ke sana karena dia kan berhak untuk mundur. Dan kenyataannya begitu, dikatakan hakim lagi, tapi berhak untuk mundur. Nah, yang diperiksa apa? Terus tadi kita mengajukan mohon nanti dipanggil, yaitu pihak yang diberikan surat tanda penyitaan oleh kepolisian terhadap satu pom bensin yang ada di Cirebon, yang kami investigasi, yang kami langsung ke lokasi bahwa SPBU ini masih beroperasi. SPBU ini masih beroperasi. Disita dari Bayu Aji. Nah, SPBU ini sudah, kemudian ada tambang di daerah Surabaya, tambang pasir milik saudara Bayu Aji. Ini tidak digubris sedikit pun di dalam BAP maupun di dalam dakwaan jaksa penuntut. Nah, ini nanti yang kita sama-sama dengan para
para korban untuk mencari tahu nih, ini pom bensin yang beroperasional ini penghasilannya siapa yang menikmati, padahal sudah disita, kok bisa beroperasi? Ini patut dipertanyakan nanti. Gitu. Jadi harapannya ke depan gimana? Yang selanjutnya juga. Ya harapannya ke depan, artinya tujuan kita semua kan supaya terang ini perkara. Kemudian nanti kita akan mengajukan kepada hakim kira-kira siapa lagi nih yang bisa dipanggil supaya jelas nih barang-barang bukti dikemanain. Kira-kira seperti itu. Karena banyak nih yang disebutkan nama-nama di dalam BAP tapi tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Untuk menelusuri mana aja aset-aset itu yang disita itu. Ya, untuk menelusuri aset-aset yang disita ini. Oke. Agenda selanjutnya apa? Agenda selanjutnya masih pembuktian ya, saksi ya. Tadi kita minta nanti 3 minggu karena ada alasan kesehatan. Di tanggal 6, Tanggal 18, kita menentukan tanggal 18 Maret. yang puasa. Ya, puasa.